Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb semesta alam. Salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, sahabat beriman, saya akan mengangkat pembahasan di mana yang berjudul Fase Kemunculan Al-Imam Mahdi. Sahabat yang beriman, tentu beberapa pembahasan tentang ciri, kemudian fisik dari Imam Mahdi. Namun untuk pembahasan kali ini, saya akan membahas mengenai fase kemunculan Al-Mahdi. Fase kemunculan sang iman akhir zaman, Imam Mahdi, hari kiamat, merupakan hari kebangkitan seluruh umat manusia dari Nabi Adam sampai manusia terakhir. Kapan datangnya kiamat, itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang mengetahuinya. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan ciri-ciri dan tanda-tanda jika kiamat itu akan tiba. Di antara tanda-tanda datangnya hari kiamat itu sudah dijelaskan dalam beberapa hadis yang sahih, dan salah satunya adalah munculnya Imam Mahdi. Tanda-tanda tentang kelahiran dan kemunculan Imam Mahdi terdapat dalam beberapa hadis. Ummu Salamah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Imam Mahdi itu dari keluargaku, dari keturunan anak Fatimah, Sunan Abu Daud, kitab Al-Fitan Al-Malahim, Bab Sikrul Al-Mahdi, Ibnu Majah, Al-Hakim, dan At-Tabrani. Sahabat yang beriman, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Imam Mahdi dari keluargaku, lebar dahinya, mancung hidungnya. Pada masanya dunia dipenuhi dengan keadilan dan kedamaian serta kejujuran, sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kezaliman dan kemaksiatan. Ia akan menjadi khalifah di muka bumi selama 7 tahun. Hadis riwayat Abu Daud, kitab Al-Fitan wal Malahim, bab Sikru Al-Mahdi. Berikut ini adalah tanda-tanda yang sudah terjadi tentang kemunculan Imam Mahdi. Ingat teman-teman, ini hanya sebagai referensi saja. Kita tidak boleh mempercayai adanya selain dari kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, gerhana matahari dan bulan pada tahun 1981 dan 1982 sebelum kemunculan Imam Mahdi akan berlaku secara berturut-turut 2 gerhana bulan pada bulan Ramadan. Ibnu Hajar Al-Haytami Al-Qail Al-Muqatsar Al-Alamat Al-Mahdi Al-Muntasar. Akan ada 2 gerhana matahari di bulan Ramadan sebelum kedatangan Al-Mahdi. Setelah sampai kepadaku bahwa sebelum Al-Mahdi datang, bulan akan gerhana 2 kali di bulan Ramadan, diriwayatkan oleh Bai Abu Nuaim dalam Al-Fitan. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gerhana matahari di pertengahan bulan Ramadan dan gerhana bulan di akhirnya, Mutaqi Al-Hindi Al-Burhan fi Alamat Al-Mahdi Akhir Al-Zaman halaman 37. Jika melihat beberapa dalil di atas, maka sadarilah bahwa tanda-tanda kemunculan Imam Mahdi ini sudah terjadi. Yang karena gerhana bulan dan matahari tercatat pernah terjadi pada bulan Ramadan pada tahun 1981 dan 82. Kemudian yang kedua, sahabat yang beriman, munculnya bintang berekor atau komet pada tahun 1986. Sebelum kemunculan Imam Mahdi,
Sebutir bintang berekor akan muncul dari arah timur. Ibnu Hajar Al-Haytami Al-Qaul Al-Muqtazar fi Alamat Al-Mahdi Al-Muntazar. Munculnya bintang itu akan terjadi setelah gerhana matahari dan bulan. Al-Burh Al-Mutakki Al-Hindi Al-Burhan fi Alamat Al-Mahdi Akhir Al-Zaman halaman 32. Jika kita melihat dalil-dalil tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan bahwa antara tanda-tanda kemunculan Imam Mahdi itu ialah munculnya bintang berekor atau komet, dan bintang berekor ataupun komet ini pernah melintasi bumi pada tahun 1986. Komet ini merupakan sebuah bintang yang bersinar sangat terang yang melintas dari timur ke barat. Ini terjadi setelah gerhana matahari dan bulan pada tahun 1981 dan 82. Kemudian yang ketiga, fase perang di bulan Syawal. Akan ada huru-hara di bulan Syawal, bulan ke-10 dalam kalender Hijriyah. Pembicaraan tentang perang di bulan Zulqaidah atau bulan ke-11 dalam kalender Hijriyah, dan pecahnya perang dunia di bulan Zulhijjah atau bulan ke-12. Alamal Muhakkik As-Sarif Muhammad Ibnu Abdul Rasul Al-Sa'udul Al-Sad Al-Ashrat saat halaman 166. 3 bulan dimasukkan dalam hadis ini kebetulan bertepatan dengan bulan-bulan berkecamuknya perang Iran dan Irak. Revolusi huru-hara pertama atas Iran berlangsung pada 5 Syawal 1398 atau 8 September 1976. Seperti yang ditunjukkan oleh hadis ini, perang meletus antara Iran dan Irak pada bulan Zulhijjah 1400 atau Oktober 1980. Bila kita melihat kepada dalil-dalil di atas, coba kita perhatikan satu persatu bahwa semua tanda-tanda itu terjadi dalam jarak tahun yang dekat. Berawal dari tahun 1976 ketika huru-hara pertama penggulingan atas Raja Iran yaitu Shah Iran Pahlavi jatuh pada tahun 1976 pada bulan Syawal, dan peperangan Iran-Irak pada tahun 1980 pada bulan Zulhijjah. Setelah itu terjadi 2 gerhana dalam bulan Ramadan pada tahun 1981 sampai 82, 2 tahun berturut-turut. Dan yang akhirnya terjadi pula lintasan bintang berekor mendekati bumi dari arah timur barat pada tahun 1986. Lalu apakah hal itu menunjukkan kalau Imam Mahdi telah lahir, sahabat yang beriman? Tanda-tanda yang Nabi kabarkan ini benar telah terjadi. Sekitar dari tahun 1976 hingga tahun 1986, jika kita berdasar kepada hadis-hadis Nabi tadi, maka Imam Mahdi akan muncul ketika telah terjadi tanda-tanda tersebut. Adakah hal-hal yang berarti beliau telah nampakkan diri di dunia ini? Jika demikian, di mana Imam Mahdi sekarang, sahabat yang beriman? Hadis tentang kemunculan Imam Mahdi itu bahasa kiasan yang bisa kita andaikan bahwa beliau telah hadir dalam artian telah lahir, bukan telah muncul keberadaannya. Kemungkinan Imam Mahdi telah lahir. Ingat ya teman-teman, sahabat yang beriman, bukan telah muncul keberadaannya, kemungkinan Imam Mahdi telah lahir, hadir di dunia ini pada tahun 1981 atau 1982 ketika terjadinya gerhana bulan. 2 gerhana dalam 1 bulan. Dulu jika Imam Mahdi telah dilahirkan pada tahun 1981, maka umur Imam Mahdi sekarang sekitar 36 sampai 37 tahun, sahabat yang beriman. Sahabat yang beriman dimanapun berada, seperti diceritakan bahwa Imam Mahdi akan menampakkan dirinya ketika berumur 40 tahun. Perkiraan seperti Nabi Muhammad SAW yang diangkat menjadi Nabi dan Rasul pada umur 40 tahun.
akan dibayat seorang laki-laki antara makam Ibrahim dengan sudut Ka'bah. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Jika kita Jika ketika umur 40 tahun Imam Mahdi mulai menampakkan dirinya dan memimpin dunia ini, jika umur kepemimpinan beliau yang 40 tahun dikurangi 36 tahun umurnya sekarang, maka diperkirakan 4 tahun lagi Imam Mahdi akan memimpin. Coba, secara perhitungan sahabat yang beriman, kemungkinan Imam Mahdi akan muncul dengan cara dibayat oleh sekitar 313 orang di samping Ka'bah. Imam Mahdi akan menghentikan kekacauan di dunia, seperti yang sudah diketahui bahwa munculnya kehadiran Imam Mahdi terjadi di saat dunia ini berada dalam huru-hara, kacau balau, peperangan dan pembunuhan di mana-mana. Maka munculnya Imam Mahdi ketika itu untuk mengamankan dunia kembali dalam pemerintahannya yang adil. Sahabat yang beriman dimanapun berada, Rasulullah SAW bersabda, andaikan dunia tinggal sehari, sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan panjangkan hari tersebut, sehingga diutus padanya seorang laki-laki dari ahlu baitku, namanya serupa namaku dan nama ayahnya serupa nama ayahku. Ia akan memenuhi bumi dengan kejujuran dan keadilan, sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kesoliman dan penganiayaan. Hadis riwayat Abu Daud 9435. Aku kabarkan berita gembira mengenai Al-Mahdi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke tengah umatku ketika banyak terjadi perselisihan antara manusia dan gempa-gempa. Ia akan penuhi bumi dengan keadilan dan kejujuran sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kesewenang-wenangan dan kesoliman. Hadis ini adalah hadis riwayat Ahmad 10.898. Perhatikan dan amati baik-baik sahabat yang beriman. Setiap kejadian yang terjadi hari akhir-akhir ini berawal dari tahun 2020 sampai ke tahun 2021, sekitar 1 tahunan. Selama 1 tahun ke depan, perkiraan akan terjadi perang dunia ketiga. Peperangan yang akan mematikan begitu banyak nyawa manusia. Pembunuhan di sana-sini, dunia menjadi huru-hara. Tak pernah terjadi lagi dalam sejarah manusia kekacauan seperti itu lagi nanti. Sahabat yang beriman, ketika dunia berada dalam kekacauan, itu selama 4 tahun ke depan, maka di saat itulah Allah izinkan Imam Mahdi menampakkan diri untuk memimpin manusia dan memerintahkan dunia ini dengan keadilan dan kedamaian. Ingat ya teman-teman, perlu kita garis bawahi, ini hanya referensi. Semua atas kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada waktu Imam Mahdi muncul, dunia dalam kondisi kacau, kemaksiatan merajalela, perang antara negara melanda dunia, perang saudara menjalar, perang antara kelompok, suku, etnik, golongan, organisasi, dan aliran terjadi di mana-mana. Siapa yang kuat menindas, menginjak, memeras, dan merampas hak orang lemah, coba lihat kembali dari keterangan hadis di atas. Perang dunia ketiga, ketika terjadinya perang dunia ketiga itu, bom nuklir akan diledakkan, yang tentunya menyebabkan radioaktif bertebaran di seluruh dunia, membunuh begitu banyak umat manusia. Radioaktif bumi ini akan terganggu dan sistem teknologi listrik tidak mampu untuk berfungsi lagi. Maka menyebabkan sistem teknologi elektronik atau pesawat tempur, tank, dan senjata-senjata canggih tidak mampu berfungsi lagi. Di mana peperangan dengan menggunakan senjata-senjata kuno seperti pedang, anak panah, pasukan berkuda, dan sebagainya. Sahabat yang beriman, dimanapun berada, mustahil jika dunia akan berperang seperti zaman dahulu. Tidak mustahil semua ini bisa terjadi dengan kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Mahdi tidak akan turun sebelum kita mengalami masa yang sulit-sulitnya. Allah akan menguji sampai titik penghabisan iman kita. Kebanyakan umat tertipu pada awal kemunculan Imam Mahdi, sebagaimana sebagian besar akan menolak dan enggak berbayat karena
tipisnya iman di dalam dada. Bahkan tidak ada sedikit yang memusuhi seorang Imam Mahdi walaupun sebelumnya sangat menanti kehadirannya. Jadi sahabat yang beriman, apakah manusia untuk mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji, dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Quran Surat Al-Ankabut ayat 2 sampai dengan 3. Oleh sebab itu, sahabat yang beriman, berawal dari sekarang, mari kita hendaki bersiap diri untuk menghadapi semua pengikut Imam Mahdi. Bukanlah orang yang sembarangan. Memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita semua dijadikan sebagai pengikutnya iman akhir zaman. Wallahu alam bisawab. Demikianlah pembahasan kita pada kesempatan kali ini tentang pasih kemunculan Imam Mahdi. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya, sahabat-sahabat semuanya dimanapun berada. Sebelum saya akhiri, saya memohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan dalam video ini. Perlu kita ketahui bahwa kebaikan dan kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keburukan serta kesalahan itu datangnya dari saya pribadi selaku manusia biasa yang tidak pernah luput akan kesalahan. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.